Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Perkenalkan, saya Mesti, dokter spesialis anak mewakili tentang anak official hari ini. Hari ini saya akan berbincang dengan salah satu guru favorit saya yang saya yakin teman-teman juga sudah kenal semuanya. Beliau adalah Prof. Dr. Hargiono, spesialis anak konsultan, guru besar FKUI RSCM, bidang neurologi anak. Kalau teman-teman tahu, mungkin beliau adalah satu narasumber pertama tentang anak ya. Jadi waktu itu dari sesuatu yang sangat impulsif gitu, saya mau ngobrol-ngobrol dengan profesor, karena profesor ini kan sibuk gitu ya, apalagi di pandemi, karena usia mungkin nggak praktek gitu, jadinya rasa sudah 10 bulan yang lalu mungkin ya, berbincang dengan Prof. Hardiono. Sekarang juga saya undang kembali nih karena ingin membahas satu topik yang seringkali menjadi permasalahan orang tua begitu. Sebentar, Prof. Hardiono-nya sebenarnya sudah saya invite kembali. Sambil menunggu Prof. Hardiono masuk, ya jadi pingin cerita sedikit. Sekarang tuh lagi banyak sekali entah pertanyaan dari pasien. Oh, sudah masuk Prof. Hardiono-nya. Halo, Assalamualaikum Udah. Prof. Hardiono. Waalaikumsalam. Suaranya Waalaikumsalam. kedengeran, Mesti. Kedengaran jelas Prof. Hardiono. Apa kabar, Prof? Baik-baik aja, di rumah terus. Baik, iya udah di rumah terus ya Prof ya. Ada beberapa orang tua nih yang DM saya, Prof Hardiono beneran sudah pensiun, nggak periksa pasien lagi, pada sedih begitu Prof. Online aja lah. Oke, Kita udah oke, bikin baik. sistem, kita udah bikin sistem online buat neurologi itu. Udah bagus lah. Mhm. Silakan aja dipakai. Oke, jadi bisa langsung cek di anakku ya, di profil Instagramnya juga ada kalau memang mau screening. Wah, Prof makin tampan aja selama di rumah tuh, ada yang komen begitu, Prof. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Prof sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukan Prof untuk berbagi ilmunya bersama kami hari ini. Wah, antusiasmenya cukup luar biasa nih, di awal sudah lebih dari 500 yang bergabung karena lagi ngetren banget nih Sama-sama. Prof mungkin. Lagi Ah, ngetren banget. Lagi ngetren. iya, iya, betul. Oke, Biasa. mungkin tanpa berpanjang-panjang saya Prof langsung bertanya aja, sebenarnya apa sih sensory processing disorder itu Prof? Ya, ini istilah yang sedang top nih ya, banyak digunakan orang. Nah, tapi barangkali ada beberapa hal yang harus diluruskan lah. Hmm. Sensory processing disorder ini kalau secara medis, dokter ya, nggak ada Ya. diagnosisnya di ICD, di DSM, Oh, oke. nggak ada. Tapi kalau kita lihat di Hmm. uh, klasifikasi DC03 ada, dan di Oh, menarik. okupasi terapi juga ada, ya. Hmm. Jadi ini sebetulnya ilmu ini secara medis belum belum seragam, tapi dia ada barangnya dan banyak ditangani oleh okupasi. Jadi okupasi yang Hmm. banyak pakai ini. Berapa banyak sensory processing disorder ini? Kalau menurut literatur sih banyak sekali, 16,5% di Wow. antara anak-anak. Banyak loh, 16,5%. Ya, Ya, 100 anak ada 16 yang mengalami iya. sensory processing disorder. Oke. Jadi cukup banyak ya Prof ya, karena memang pas saya bilang judul ini banyak banget yang antusias kayaknya
pingin tahu dan merasa Hmm. anaknya seperti itu. Jadi 16 dari 100 ya, Prof. Oke. Nah, mungkin Ya, boleh dijelaskan, Prof, karena ini kan sesuatu yang mungkin baru ya, awam bagi para orang tua di sini. Apa saja sih tanda-tanda atau gejala dari sensory processing disorder ini, Prof? sebetulnya dia ada 3 macam ya, bukan semua jadi satu. Yang pertama namanya sensory discrimination disorder. Hmm. Terjemahannya nggak tahu apa. Tapi ini begini, orang atau seorang anak hidup, bahkan orang dewasa juga, sejak bayi sampai Mm-mm. dewasa, itu kita kan menerima rangsang dari luar ya, Hmm. namanya rangsang sensoris. Penciuman, penglihatan, pendengaran, keseimbangan, rasa sentuh, taktil Hmm. ya. Ya. Nah, apabila seorang anak ada, orang biasanya kalau yang kita perlu rangsang sensoris ini kita terima, kita proses. Kalau dipanggil kan kita nengok ya. Ya. Tapi seorang anak yang mengalami sensory discrimination disorder itu dia tidak bisa memproses mana yang dia butuhkan, mana yang tidak gitu. Hmm. Jadi reaksinya bisa berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya orang lain normal, atau sebaliknya bisa kurang. Misalnya begini, kalau anak dipanggil nggak menoleh, kan kurang dia responsnya terhadap rangsang panggilan tersebut. Kalau anak dikasih makan dia nggak mau, kan normalnya semua anak mau makan ya. Ya. Ini nggak mau Hmm. makan. Mungkin ada gangguan taktil. Kalau anak Hmm. dipeluk kan biasanya senang gelendot gitu ya. Ya. Ini malah nggak mau begitu ya. Makin Hmm. dipaksa makin nggak mau ya. Hmm. Lalu apalagi? Oh, itu sering tuh. Lihat badut. Anak-anak kan seneng lihat badut. Ini nangis jerit-jerit gitu ya. Jadi dia Oke. tidak bisa mendiskriminasi, tidak bisa membedakan mana rangsang sensoris yang biasa, yang mesti diterima dengan baik, mana yang tidak usah dia perhatikan. Sebaliknya juga Hmm. bisa terjadi, responnya kurang ya. Kalau kita bicara sensory processing ini selalu kelebihan atau kurang. Kalau kurang misalnya dipanggil nggak nengok-nengok gitu, Hmm. kan nggak bener ya. Ya. Denger Ya. tapi nggak nengok gitu. Itu yang Hmm. pertama, sensory discrimination disorder. Yang Ya. kedua ada namanya sensory based motor disorder atau gangguan gerak karena penangkapan sensorisnya nggak bagus. Hmm. Nah ini banyak kita temukan di anak SD. Ya. Hmm. Jadi problem karena yang kelihatan itu gangguan gerak, kemudian gangguan postur. Postur itu loyo lah anaknya gitu kira-kira ya. Hmm. Tapi gangguan gerak ini menyebabkan anaknya nggak bisa olahraga, menulisnya jelek, apalagi tuh, eh, jalan ke sandung-sandung gitu. Nah ini sudah kita teliti sendiri di beberapa SD, Dokter Amanda meneliti banyak, kita ketemu 128 anak waktu itu diperiksa ya, sensory Hmm. based motor disorder. Nah kalau sensory based motor disorder diklasifikasi DSM ada atau ICD Oh. ya, namanya Developmental Coordination Disorder. Mungkin Dokter Mesti Oke. lebih familiar dengan istilah ini kali. Ya. Jadi anaknya clumsy ya, megang suatu jatuh, jalan ke sandung, Ya. pokoknya semua gerakan jelek lah. Anak ini nggak bisa jadi juara tenis, bisa main tenis tapi nggak bisa jadi juara lah. Ya. Nah, yang ketiga yang paling susah namanya sensory modulation disorder. Oke. Kan dapat rangsang, dia nggak Ya. seneng, dia bereaksi kan. Ya. Nah, anak ada yang reaksinya hebat sampai ngamuk, ada yang terus menarik diri ketakutan ya, beda-beda. Hmm. Ya. Bagaimana dia mengatur derajat uh, arousal atau apa ya arousal itu ya. Pokoknya Rangsangan. dia mengatur dirinya sendiri supaya Hmm. tidak terlalu hebat lah menerima rangsang tersebut. Nah itu kita sebut Hmm. sebagai modulasi. Modulasi ini yang paling susah, menilainya susah, terapinya juga susah. Jadi basicnya ada 3. Hmm.
Tapi semuanya Oke. ini Iya. disebabkan gangguan persepsi si anak terhadap semua rangsang sensoris yang masuk. Oke. Gitu. Walaupun ada tiga, tapi ini variatif banget ya, Prof ya. Maksudnya banyak sekali. Dan misalnya kalau cuman Ah, satu aja kadang kalau saya lihat ke anak saya, misalnya anak saya kalau lagi fokus banget ngerjain sesuatu dipanggil juga nggak nengok. Wah, jadi mungkin jadi banyak ibu-ibu nih di sini, bapak ibu khawatir gitu. Oh, apa jangan-jangan anak saya ini semua SPG? Karena misalnya ada salah satu gitu dari itu semua. Nah, apakah semudah itu, Prof, untuk kita diagnosis? Kapan kita harus curiga jadinya kalau anak kita ada salah satu di antara tiga ini? saya saya selalu intip-intip tuh foto anaknya Mesdi tuh. Yang terakhir jalan di rumput ya. Oh iya, itu anak kedua. Iya, betul, Prof. Mesdi, kalau cuman sedikit-sedikit gejalanya tidak menetap, tidak mengganggu fungsinya ya nggak apa-apa. Kita juga ada kali ya, Prof, Kalau dikit-dikit ya, Prof. Saya. karena karena ini tergantung situasi, kondisi gitu. Kalau cuman sebentar aja sih nggak apa-apa. Kita juga kadang-kadang dipanggil cuek aja ya. Kalau Iya, lagi asik kan. iya, betul. Tapi ya nggak boleh terus-terusan gitu. Oke, jadi prinsipnya jangan sampai mengganggu fungsi atau aktivitas sehari-hari. Mungkin begitu ya, Prof ya. Betul. Em, Ya. Kalau begitu, kapan Nah, orang tua di sini? Ya, Prof. tapi dulu. Kalau menurut medis, sensory processing disorder ini tidak berdiri sendiri biasanya. Hmm. Dia merupakan bagian dari gejala autis. Ya, autis kan kriteria diagnosisnya ada tuh gangguan Hmm. pemrosesan sensoris. Hmm. Atau dia merupakan bagian dari ADHD. Dua ini yang sering. Kalau menurut medis ya, Hmm. Oke. Ya. standar. Tapi kalau menurut OT, atau boleh dibilang ya saya masih separuh-separuh lah. Dia bisa berdiri sendiri karena ini banyak sekali. Ya, Hmm. kita kalau lihat diri kita sendiri pasti ada gejalanya sedikit-sedikit. Iya. Ya, saya agak Iya. saya agak clumsy, bisa main tenis tapi nggak jadi jago, bisa main sepak bola tapi nggak jago gitu. Barangkali memang clumsy dasarnya Ya, gitu. ya. Ya udah cari hobi yang Hmm. lain. Ya Baik, baik. gitu. Kalau gitu kapan dong, Prof? Kalau begitu, kapan orang tua harus khawatir begitu ada gejala salah satu ini? Kapan beliau orang tua harus bawa ke dokter dan ke dokter apa? Uh, dia harus khawatir kalau anaknya jadi ngaco nih, jadi muncul tantrum segala macam gitu ya, karena dia dengar Hmm. suara dia nggak seneng, dia tutup kuping. Kalau ada gejala-gejala gitu tanya sama dokter. Hmm. Nanti saya pasang deh di Instagram apa yang harus diwaspadai, belum saya bikin sih, nanti saya pasang Oke, aja. oke. Nah susahnya sekarang pergi ke dokter mana. Ya, Mungkin sampai sekarang ilmu ini belum banyak dikenal ya, bahkan oleh dokter hmm. anak. Jadi Ya. terpaksa ke saraf anak lah, atau dokter-dokter yang berminat sama neurobehavior ya, Hmm. neurologi perkembangan gitu. Belum banyak Oh, yang mengenal hal ini gitu. oke. Dan kenapa sih orang tua tuh penting? Oke, kalau sedikit gitu gejalanya kan, ya kadang ada juga di kita. Tapi kalau misalnya banyak mengganggu aktivitas, aktivitas apa yang terganggu, Prof, dan apa impact selanjutnya? Ya misalnya anak kalau lagi belajar terus setiap 1 jam dia mesti berdiri, keluar dari kursinya, berdiri dulu, jalan sebentar, balik lagi mau dia. Ya. Hmm. Nggak usah anak-anak lah. Saya sendiri juga gitu, Mesti. Saya nggak Ya. kuat duduk 30 menit diem. Jadi saya mesti jalan dulu, ntar balik lagi gitu. Ya. Misalnya anak-anak ini ada gangguan motornya, dia nulis Hmm. patah pensilnya. Saya Hmm. punya beberapa pasien diminta keluar dari sekolah karena menulis nggak bisa. Gitu. Oh. Terus kalau dia nggak seneng kan dia tidak punya modulasi untuk mengaturnya, dia marah. Hmm. Anak ini dianggap anak nakal di sekolah. Oke. Banyak, hubungannya banyak sekali. Oke. Makanya semua problem yang bikin akademis itu sebetulnya harus kita cek. Hmm.
Oke, baik Prof. Jadi kembali lagi kalau kita melihat anak kita kayaknya aktivitasnya ada yang nggak lancar, misalnya sekolahnya atau misalnya komunikasinya, Hmm. sebaiknya langsung dicek begitu ya Prof. Nah ini banyak Ya, sekali juga yang bertanya, apakah sensory processing disorder ini berhubungan dengan keterlambatan atau gangguan bicara? enggak, tapi dia bisa komorbid. Anak-anak yang ada gangguan bicara uh, mengalami juga sensory processing disorder. Oke, Apakah dia merupakan penyebab gangguan bicara? Enggak, ya. oke. Bagaimana kalau dengan gangguan makan? Apakah ada hubungannya sensory processing Bisa, disorder dengan gangguan makan? Itu bagaimana, Prof, hubungannya? bisa. Jadi anak yang saya banyak sekali dengar cerita tuh anak menolak makan lah, Ya. istilahnya picky eater, ya, Hmm. dievaluasi macam-macam. Mungkin dia ada gangguan sensoris, jadi Hmm. dia nggak suka emang. Ya. Oke. Kita aja udah besar kan ada makanan kita nggak suka kan, Ya. tapi kan nggak kita buang. Modulasi kita bagus. Oh, kalau nggak suka ya udah telan aja lah. Ya. Ya, kalau dewasa begitu. Anak-anak kan jadi ngamuk. Ya, dia nggak Oke. ngerti bagaimana memodulasi responsnya dia gitu. Jadi Oke. yang susah makan karena susah makan kan ada yang dimasukin ke mulut nggak mau, ada yang udah ditelan muntah gitu kan macem-macem ya. Ya, betul. Kalau yang berhubungan sama sensory processing disorder mungkin ditaruh udah nggak mau gitu. Oke. Atau bahkan melihat aja udah nggak mau. Oke. Jadi mungkin apa sih, Prof, tanda-tandanya nih anaknya nggak mau makan kayaknya nih gara-gara gangguan sensory processing disorder. Nggak, mesti dicek ya. Hmm. Dicek, ditanya-tanya. Kalau makanan yang lain bisa, cuman satu makanan yang dia nggak suka, apalagi dia Mhm. lihat dia udah nggak mau, hati-hati. Ini mungkin gangguan taktil atau Hmm. visual. Ya, Ya. uh, biasanya bukan nggak mau makan semua gitu. Dia memang milih jadi picky begitu. Hmm. Ada hubungannya nggak Prof sama jijian atau gelian kayak mau megang makanan yang misalnya benyek, lembek gitu atau megang tekstur lumpur gitu nggak mau? Sangat. Salah satu diagnosisnya atau gejalanya yang paling gampang dikasih pledo dia nggak mau. Nah, iya. Oke. Dikasih boneka yang berbulu-bulu dia nggak mau. Nah, kalau udah Hmm. besar sedikit, dia pakai baju yang ada kerahnya, ada nggak enak itu Iya. dia nggak mau. Ada Milih dia. mereknya gitu nggak mau langsung kayaknya gatel gitu ya. Iya. Oke, baik Tapi Prof. dari kecil gampang ngasih pledo aja. Hmm. Pledo, Oke. lembek-lembek. Ya, main lilin gitu ya. Baik, Prof. Nah, kalau seperti itu, jadi kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang menyebabkan anak kita bisa mengalami gangguan seperti itu? Apakah ada miss kita sebagai orang tua dalam stimulasi misalnya, atau memang bawaan atau apa? Dia dapat dari sananya. Tapi saya lihat faktor genetiknya juga banyak kelihatannya. Hmm, oke, baik, Prof. Ya. Tapi, Ini secara dokter diagnosisnya aja belum ada, apalagi nyari sebabnya gitu. Belum tahu kita. Tapi yang kita tahu bisa diperbaiki. hmm, Nah, perbaikinya susah apa enggak? Enggak begitu susah sebetulnya. oke. Jadi apa yang orang tua di sini, Prof, ini banyak sekali yang nonton sampai 1.000 lebih, apa yang bisa Oh iya. dilakukan oleh orang tua untuk sekiranya memperkecil risiko atau memperbaiki anaknya gangguan sensori ini di rumah? Oke. Mencegah nggak bisa. Kalau mau Hmm, dapat, dapat aja. oke. Ya. Tapi ngobati bisa. Sekarang bagaimana ngobatinya? Ada macam-macam terapinya. Hmm, Satu, dia mesti uh, ada relationship mesti muncul lah antara anak dengan orang tua dibikin bagus gitu. hmm, Relationship tuh apa ya? Ya tektoknya gitu, main sama orang tua yang bagus. hmm, Biasanya kita pakai metode floor time hmm, buat memperbaiki kontaknya. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki gangguan sensorisnya, kita lakukan sensory integration. oke. Nah, ini yang suka salah nih, saya lihat nih, sensory integration datang ke tempat terapi,
ayo main ayunan 5 kali, ayo jalan di titian 10 kali gitu. Nggak ada resep. Ya, jadi kita mesti observasi anaknya saat itu. Dia maunya main apa, kita main sambil kita perbaiki. Nggak ada hitungannya begitu. Kalau udah ada hitungannya udah salah aja. Saya ada terapis saya nih yang paling jago nih, yang udah 20 tahun nangani ini. Ibu Titi namanya. Ada ya? Boleh di Bu Titi siapa, Prof? Punten. Ah, Iya. Udah ya? Udah masuk. Oh, oke. Halo, selamat sore Bu Titi. sore, Salam ya kenal. Terima ampun. kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, Bu. Iya. Oke, oke. Apa? Gimana? nggak kelihatan Apa, mukanya. Prof? Kok nggak kelihatan mukanya? Cahayanya sih yang kurang. Oh, kelihatan sih, Prof. Kelihatan. Bukan. Ada. Kelihatan ya? Belum. Cahayanya kurang, Prof. Cahayanya kurang. Ibu Titi ini udah 20 tahun. Cahaya kurang kan ini Menangani anak-anak dengan sensory problem. Jadi udah jago lah. Sama saya aja dia ngelawan kok. Ya, jadi dia pinter banget gitu. Silakan kalau mau tanya. Luar biasa. Lah, Bu Titi, ini terapinya kita dadakan susah apa ini. gampang? Terapinya itu gampang-gampang susah sih ya. Gitu. Jadi ya tadi sama kayak apa yang Prof bilang tadi, kalau misalnya SI itu bener ya. Jadi nggak harus apa, sebenarnya sih jangan pakai dosis ya Prof ya, kayak misalnya naik ayunan itu gitu. Jadi emang diobservasi gitu ya, dia kebutuhannya apa gitu. Terus ada juga tuh Prof yang kalau misalnya tadinya anaknya nggak bisa naik ayunan, terus tiba-tiba dia bisa naik ayunan, terus dibilang, oh ini SI-nya udah bagus nih. Belum tentu juga gitu ya. Itu yang harus di garis bawahi kali ya. Jadi banyak banget tuh dok, saya dapat orang tua yang ini tadi nggak bisa ayunan, terus tiba-tiba dia bisa ayunan. Tadi dia bisa naik prosotan, apa nggak bisa naik prosotan, takut naik prosotan, terus dia mau naik prosotan gitu. Terus itu tandanya prosesin SI-nya atau SPD-nya udah oke. Sebenarnya sih bukan itu penilaiannya ya Prof ya. Jadi emang harus diobservasi sih. Jadi emang susah-susah gampang sih dok gitu. Ya. Oke. Luar biasa. Menurut saya kalau terapinya dimulai anaknya masih kecil, ya 2 tahun ke bawah nih. Kecil itu 2 tahun ke bawah. Itu lumayan lah mudah. Hasilnya cepat terlihat. Ya. Tapi juga nanti kan di terapi, apa mungkin sembuh 100%? Biasanya enggak. Tetap ada gejala kurangnya dikit-dikit. Tapi selama tidak mengganggu fungsinya ya nggak apa-apa gitu. Iya. Nah, jangan anak udah 6 tahun, 12 tahun, disuruh SI lagi, disuruh meranggak lagi, suruh lompat-lompatan, udah nggak lucu dah menurut saya. Dan efeknya juga sedikit. Oke. Main outdoor aja lah. Kasih olahraga, suruh ngapain gitu. Tapi jangan diterapi SI lagi. Terapinya, kalau dia ada gejala lain, ada autis, terapinya udah lain lagi gitu. Jadi mesti dikenal sebelum anaknya umur 2 tahun. Oke, jadi sebaiknya dikenal sebelum anak 2 tahun dengan gejala yang banyak itu, tapi mungkin nggak harus banyak, tapi setidaknya ada fungsi aktivitas yang terganggu seperti itu ya, Prof dan Bu Titi. Oke, nah kalau seperti itu mungkin kan ini kita pandemi, jadi langsung ini praktikalnya aja nih Prof dan Bu Titi. Ini banyak orang tua yang, aduh kayaknya anak saya ada nih SPD-nya. Ini saya harus kemana dan bagaimana, apalagi lagi pandemi, mungkin bisa di-share. Nanti minggu depan udah ada lah di web di UID. Udah ada. Di anak minggu depan. Ini kebetulan jadi anak tapi tiri kalau nih, sektor disorder. Ya ada anak tiri nggak saya urusin gitu, karena terapisnya udah jago-jago. Enggak juga sih. Ya alhamdulillah ya jago-jago ya Prof ya. Saya penasaran pengen tanya. Ya lanjut Bu Titi. Ya mungkin kalau selama pandemik ini sih emang banyak sih keluhannya yang akhirnya muncul gitu kan. Jadi ada beberapa orang tua yang WhatsApp, Bu ini jadi apa namanya, jadi muncul lagi nih gitu kan, yang tadinya udah berani jadi nggak berani lagi gitu ya. Jadi emang ya palingan stimulasinya di rumah gitu ya, tapi emang harus diobservasi dulu sih gitu kan, dia keluhannya apalagi nih gitu kan, emang harus diobservasi sama terapis gitu ya. Jadi emang palingan
di apa namanya banyakin aktivitas rumah tuh yang melibatkan anak gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau anak 2 tahun mungkin ya beneran diajak main gitu ya. Mainnya beneran main gitu. Jadi kalau yang kemarin Prof bilang apa namanya di IG sebelumnya gitu ya. Jadi 20 menit main dan bener-bener nggak diganggu sama apa namanya TV dan lain-lainnya, beneran pure main intens gitu ya. Attachmentnya dapat. Attachment tuh kayak apa Prof ini ya ikatan sama anaknya gitu ya ikatan sama anaknya. Jadi bukannya main terus anaknya main terus orang tuanya cuma oh ya nggak gitu doang sih gitu. Jadi emang pure main yang emang ngajak main bercanda kayak gitu. Terus sama libatin kalau misalnya kayak orang tua yang lagi sibuk kayak misalnya lagi ngepel atau apa ya biasa kan gitu ya ibu-ibu ya mungkin dia diajakin juga tapi bukan pegang pel yang gede ya tapi misalnya ya pel kecil-kecil lah kain gitu ya suruh kayak gitu. Jadi melibatkan sih jadi biar dia gerak sih intinya gitu. Saya penasaran. Dokter Mesti, tambah sedikit. Boleh, Prof. Kalau anak normal itu kita main model apa aja sama anak udah cukup lah buat stimulasi namanya. Tapi kalau begitu anaknya sudah disorder, sensory processing disorder, udah ada gangguan, udah sakit, dia harus diintervensi namanya, bukan stimulasi lagi. Oh iya, oke. Nah, intervensi ini harus ada metodenya, nggak boleh sembarangan. Jadi nggak bisa, misalnya anaknya apa? Nggak mau makan ya. Kebetulan karena gangguan taktil terus dijejelin makan nggak bisa, muntah-muntah dia. Tapi didiemin aja juga nggak boleh kan. Nah itu kita mesti tahu tuh tiap anak berbeda-beda gitu. Ini ada pertanyaan menarik dari Bu Yohana. Mulai usia berapa anak bisa diobservasi mengalami SPD ini? Dan apa gejalanya biasanya kalau yang usia muda? Dari bayi. Kalau bayi apa tuh gejalanya biasanya, Prof? Dari bayi, nah ya itu dipanggil ada cuek, dipeluk nggak mau, itu udah. Kita ada tesnya, test for sensory function in infant, bayi jadi udah bisa. Baik. Nah, kemudian mau nanya ke Bu Titi nih, kan Bu Titi yang sering juga ketemu pasien-pasien dan terapi sensori. Ada nggak sih ini yang misalnya Bu Titi lihat, ini khas banget nih anak ada masalah sensori, biasanya kan kadang suka sepaket tuh gejala-gejalanya. Nah, apa aja yang biasanya Bu Titi lihat sepaket? Sepaket tuh biasanya gejalanya kalau yang apa namanya, jadi ada beberapa kriteria gitu, kayak misalnya anak pas datang langsung lari-larian gitu ya, langsung lari-larian kayak misalnya dia butuh apa namanya ayunan, prosotan, terus dia jungkir balik. Nah itu mungkin dia memang ada kebutuhan sensory processing disorder yang kalau dibilang modulasinya itu mungkin yang nyari input ya gitu kan, seeking gitu. Jadi yang lari-larian dan apa namanya kayak nggak ada takutnya gitu ya, kayak gitu. Terus udah gitu kalau ada juga yang tipikal yang nggak berani masuk ke ruangan, malah kebalikannya gitu ya. Jadi kalau udah biasanya tapi nggak semuanya ya. Jadi biasanya kalau udah nggak berani masuk ruangan itu biasanya dia takut tuh segala macam gerak, segala macam permainan gitu. Terus kalau disentuh atau apa juga dia kemungkinan sih dia akan takut gitu. Jadi tipikalnya tuh kayak gitu. Jadi udah kelihatan lah gitu. Atau kayak misalnya kayak apa namanya dia ngelihat sesuatu aja udah takut gitu ya, lebih ke situnya gitu. Dan sensory processing disorder ini atau SPD ini sebenarnya nggak cuma anak kecil doang sih yang tadi kita udah bahas ya gitu. Jadi sampai gede pun juga ada gitu ya. Jadi dan nggak cuma itu ya dok ya, maksudnya kayak anak-anak saya pun sebenarnya juga SPD banget sih gitu, tapi nggak ada masalah dengan gitu. Iya. Tapi nggak ada masalah perkembangan gitu ya, jadi di akademis ya oke banget tapi SPD banget gitu. Gitu sih, jadi ciri khasnya sih ya gitu. Ini menarik sekali sih ya. Mungkin banyak yang bertanya juga di sini,
seberapa penting tadi kan dibilang bermain outdoor. Nah, itu seberapa penting bermain outdoor dan bermain apa sih yang paling baik sebenarnya untuk setidaknya antara memperbaiki kemampuan sensorinya atau ya di rumah. Outdoor tuh selalu bagus ya. Olahraga selalu bagus. Bahkan teman saya itu profesor dari Jepang, sekarang udah meninggal. Dulu saya, kamu ini mesti pakai metode apa enggak? Udah suruh olahraga aja outdoor dah. Ntar juga baik katanya. Sampai segitunya karena aktivitas outdoor ini memang bagus gitu. Tapi kan sekarang outdoor susah juga ya. Nah itu. Ya, nah di rumah Gimana ya ajak main lah. Yang gampang tekniknya floor time. Bisa diajarin itu sebentar juga. Ya atau kalau di rumah kayak kesannya kayak outdoor ya mungkin bukan outdoor ya. Jadi emang eksplor tekstur kali ya lebih banyak gitu ya. Jadi kayak main apa namanya ya main pasir-pasiran kayak gitu atau main apa. Tapi hati-hati juga tuh pasir-pasiran Jangan kalau dulu misalnya. ntar dipaksa lagi. Iya, jangan beli. Maksudnya yang ada dulu aja yang di rumah gitu. Pasir, Yang kalau main pasir jadi kacau. Boleh paksa. ya enggak. Iya, pelan-pelan. Lihat lagi diobservasi, makanya diobservasi apakah emang anaknya itu nggak jijian. Kalau jijian jangan dipaksa sih, gitu. Yang pasti sih kalau anak-anak dengan sensory processing disorder tidak boleh dipaksa, tapi ininya dicobanya dikit-dikit ya, Prof ya. Ya udah nanya aja Sering gampang melihat nanya kecenderungan semakin tanya aja. ya benar tapi saya sering loh Prof, saya rujuk ke anakku full waiting list banget Prof, jadi kasihan pasien-pasien kagak nunggunya lama banget. Bener nggak Bu Titi waiting list? Dulu sih benar, cuman kan kita lagi tutup ya Prof ya, kita bukanya terapi online. Iya, oke. Jadi bisa terapi online langsung ya. Nah, kalau untuk tekstur mungkin boleh dikasih contoh-contoh lebih banyak lagi nggak apa yang bisa dimainin di rumah selain tadi Play-Doh misalnya. Apa tekstur-tekstur seperti apa? Ada yang tanya, kan katanya sekarang tuh lagi ngetren jalan nyeker di rumput. Nah, kalau nggak ada rumput gimana? Boleh rumput sintetis kah atau apa? Tadi balik lagi ya, teksturnya itu bagaimana dan anaknya itu seberapa menghindar dari teksturnya, seberapa senangnya sama si teksturnya itu, gitu ya. Jadi nggak asal kasih si tekstur itu bagaimana gitu ya. Jadi memang harus nanya dulu, kata Prof bilang tanya dulu sama yang itu. Cuman biasanya ya yang paling aman sih mungkin ya ikutan cuci beras sama orang tua gitu ya. Kalau lagi mau masak beras jadi ikutan cuci beras gitu ya. Ibu-ibu banget ya saya ya. Terus Betulnya bukan jalan di main, rumput aja, Dokter Mesti. Jalan iya. di rumput, di pantai, di pasir, di berbagai Tapi kan pantai nggak permukaan boleh. yang ada batu. Iya. Nah, anak-anak yang ada gangguan taktil di kakinya ya, itu banyak yang jinjit jalannya, nggak mau nyentuh. Ya, kalau anaknya jinjit, jalan jinjit, hati-hati tuh kita mesti periksa juga gitu. Menarik nih. Bukan cuma rumput jadi. Rumput ya hati-hati kalau banyak beling di situ. Iya. Luka. Jadi ya banyak cara lain ya, tapi kan memang keterbatasan pandemi ini, apakah Prof dan Bu Titi melihat nih pandemi, karena pandemi mungkin sensorinya, taktilnya nggak terangsang, indera lainnya kurang, jadi lebih banyak anak-anak dengan SPD ini di masa ini? Pasti lebih banyak gangguan. Dan yang udah sembuh juga pada kumat banyak. Itu udah ada papernya bahwa pandemi ini menyebabkan gangguan-gangguan perilaku itu kambuh. Menarik sekali nih Prof. Jadi ya ibunya mesti rajin. Iya benar, orang tuanya harus hands on ya, benar-benar. Gimana tuh jadi tipsnya untuk orang tua mungkin ya Prof dan Bu Titi untuk tipsnya sih nomor 1 mesti dikenal adanya sensory processing disorder. Nanti saya posting lah gejala-gejalanya itu saya bikinin yang bagus. Nomor 2, kalau ada gejala mesti bertanya. Tapi mohon maaf nih, bener-bener bukan saya pintar sendiri, enggak. Tapi
nggak banyak yang mempelajari hari ini Hmm. ya, karena di kurikulum kita sebagai dokter anak juga nggak ada ya, Iya, Prof. Saya nggak nggak pernah ada nih kan. belajar. Makanya ya tanya aja nanti Hmm. mengobatinya gimana kalau ada gangguan. Kan gangguannya juga kalau cuma dia berdiri sendiri, sensory processing disorder, biasanya nggak berat-berat amat gitu. Bisa kita terapi juga secara online. Kasih nasihat lah. Ya. Didiemin aja boleh nggak? Oke. Ya kalau ringan-ringan sih boleh-boleh aja. Ya Hmm. kalau misalnya gampangnya gini, kalau takut lihat badut ya udah jangan lihat badut, pusing amat ya. Kalau lebih tinggi lagi, kalau takut orang rame di pesta, ya udah jangan bawa ke pesta, kan gampang kan sebetulnya ya. Nggak apa-apa kan? Iya, tapi Ya, kan tapi mungkin nggak enak khawatir juga. juga sosialisasinya mungkin, Prof. Ya, nanti kita betulin Hmm. sedikit-sedikit lah. Hmm. Oke, Apalagi baik. pesennya? Menarik sekali. Tadi ada yang bertanya juga, apakah hmm. Apa? Oh, Silakan. ada yang bertanya, Prof, kalau drooling ada nggak hubungannya? Drooling ada nggak Drooling, hubungannya sama, misalnya drooling lebih dari 2 tahun, anak 3 tahun? ya Hmm. drooling itu Oke, enggak biasanya ya? batasnya 1,5 tahun ya. Kalau udah 1,5 tahun Ya. masih gitu ya, ngeces, hati-hati Hmm. ada disabilitas intelektual atau retardasi Hmm. mental, kurang pinter ya. Hmm. Yang saya paling Ya. takut itu kalau hipotiroid nggak ketahuan. Jadi mesti Hmm. di screening tiroid sebetulnya waktu lahir. Ya. Ya, Makanya ya. kalau dia gitu lidahnya gede ngiler, nomor 1 cek tiroid dulu. Ya. Oke. Oke, baik. Menarik sekali. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Karena kan kita ini sekarang lagi school from home, sekolah jarak jauh nih. Banyak anak-anak nggak bisa duduk lama ngeliatin sekolah online, yang stres Iya. ibunya gitu. Apakah ini anak-anak kami SPD? Begitu banyak yang tanya nih. Nah, betul. Cucu saya juga begitu, Messi. Ya, iya. Ini ada aja alasannya, akhirnya dia tidur gitu. Kan gurunya nggak ngeliat. Ya, ya. Ya. Nah, anak-anak SPD ini banyak yang memang butuh input sensoris yang lebih. Ya. Kan saya udah bilang, kalau lagi duduk, setiap 15 menit kasih jalan lah. Sebentar, 2 menit, duduk lagi gitu. Ya. Itu satu hal yang menolong gitu. Bisa membantu mungkin. Jadi jangan dipaksa duduk 5 jam, 4 jam gitu, nggak kuat anaknya. Saya aja nggak kuat. Ya. Ya. Tapi banyak sekali itu anak-anak alasan waktu work from home ini. Ya gimana ya? Dilarang juga nggak bisa, diikutin boleh. Paling enak sih deal sama anaknya ya. Kamu mau belajar berapa lama? 20 menit break mah ya. Ya udah 20 menit break. Berapa menit? 2 menit. Balik lagi ya. Nah, gitu. Tapi jangan dimarah-marahin. Marah-marahin abis. Oke. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik juga, mungkin untuk Bu Titi boleh, terkait vestibular. Ini juga salah satu kemampuan yang keseimbangan ya, yang kadang suka terlewat ya, nggak menjadi perhatian. Nah, seberapa penting keseimbangan ini dan bagaimana cara melatihnya? Ada yang bertanya dari Paula Christine, 12. Oke. Untuk vestibular mungkin penting banget ya, itu kan apa namanya istilahnya kayak traffic jamnya kita gitu di dalam tubuh kita. Jadi kayak misalnya, nah ini yang harus di garis bawah ini, ada beberapa apa namanya orang yang profesional yang bilang kalau misalnya anaknya udah bisa jalan, udah nggak jatuh-jatuh jalannya, itu tanda vestibularnya udah bagus. Nah, bukan itu penilaiannya gitu ya. Jadi itu yang harus diingat gitu ya. Jadi sebenarnya vestibular ini pengaruh banget ke tubuh kita gitu ya, ke apa namanya, dia itu fungsinya untuk tahu ya, itu apa namanya persepsi tubuh kita, kayak misalnya depan kita, belakang kita, atau kita tahu apa namanya arah gitu ya.
gitu. Jadi itu penting gitu. Jadi kita tahu arah, atau kayak misalnya kita kalau misalnya bergerak gitu ya, kalau bergerak dia tahu nih, kayak misalnya kalau misalnya saya ke mall gitu ya, terus saya harus tahu nih Ya. tadi saya ke sebelah kanan apa kiri ya tadi ya pergi. Nah itu tuh vestibular gitu ya. Dan juga vestibular itu juga penting buat anak-anak itu sebenarnya untuk dia tahu postur tubuh dia harus gimana. Ya, karena itu kaitannya juga nanti dengan kerja otot ya. Jadi kayak anak yang nggak bisa diam gitu ya, misalnya gitu ya, anak yang nggak bisa diam mungkin kebutuhan input dasarnya itu vestibular sama proprioseptifnya itu, atau keseimbangan sama kerja ototnya dia itu masih butuh banyak. Makanya dia nggak tahu nih harus duduk adjust-nya gimana gitu ya, harus duduk dengan benar gimana kayak gitu. Terus udah gitu juga gimana dia untuk proper, untuk dia konsentrasi gitu, itu bisa, itu vestibular yang pengaruh juga sama proprioseptifnya gitu. Jadi pengaruhnya banyak sih untuk nantinya. Terus kalau misalnya untuk anak-anak kecil ya mungkin ya itu. Jadi dia ya balik lagi, dia nggak tahu apa harus dia mau ngapain, lebih ke situnya sih. Gitu. Ini tadi ada yang mungkin Prof ada mau nambah lagi? Prof ada yang mau nambah lagi nggak, Prof? Ya gejalanya sih banyak ya. Terapinya juga sangat individual, mesti lihat anaknya gitu. Iya. Tapi ini ada yang menarik tadi Bu Titi sampaikan adalah anak nggak bisa duduk diem atau selalu mencari posisi, pokoknya duduk nggak bisa aja gitu. Nah itu sering sekali saya melihat seperti itu. Nah mungkin untuk anak-anak seperti ini, mungkin untuk orang tua yang mengalami anaknya seperti ini, latihan apa sih yang diperlukan untuk melatih vestibularnya tadi supaya lebih berkembang baik dan oke, ini yang dicari anak saya kemungkinan. Nah, balik lagi, emang harus dilihat dulu ya, diobservasi seberapa apa namanya vestibular yang bagaimana nih yang dia butuhkan kayak gitu. Kayak misalnya saya deh, gitu ya. Saya ini kan vestibular saya lumayan parah sih, gitu ya. Jadi kayak misalnya saya kalau saya lihat orang ramai kayak kata Prof. Ardiono, kalau saya kayak ke kondangan atau ke kawinan itu tuh saya paling nggak bisa tuh gitu ya. Bukan karena takut sama orang, saya pusing. Nah itu tuh vestibular sebenarnya gitu ya. Terus kalau apa namanya banyak aja tuh vestibular. Terus kayak misalnya saya kalau ngeliat orang naik ayunan itu saya udah pusing duluan gitu ya. Ini saya duduk juga sebenarnya saya nyari posisi nih dari tadi nggak selesai gitu ya. Nah kelihatan kan tadi gerakannya. Nah itu jadi gimana stimulasinya beda-beda gitu ya. Jadi ada yang mungkin ada yang butuh misalnya kayak kalau misalnya lagi break time gitu ya, mungkin dia lompat-lompat dulu gitu, entah lompatnya di kasur atau di trampolin misalnya kalau ada di rumah, tapi kasur lompat-lompat tapi dikasih tujuan gitu ya, jadi bukan cuma lompat-lompat doang, tapi dikasih tujuan kayak bermain di atas lompat itu dia sambil ngapain gitu ya, tapi lihat lagi kebutuhan vestibularnya seperti apa gitu. Ya, atau kayak misalnya ngambil mainan di kolong meja gitu ya, karena itu untuk nunduk aja itu juga input vestibular sebenarnya gitu. Lebih situnya. Menarik sekali. Ini ada juga yang bertanya tentang SI, sensori integrasi. Sebenarnya apa sih bedanya sensori integrasi dengan terapi okupasi? Nah, Saya aja deh jawabnya biar pendek. Kenapa? Sensori integrasi itu berkembang dari teori Ayres. Sekarang harus dilakukan, yang boleh melakukan terapi sensori integrasi itu adalah orang-orang terapis okupasi. Ya. Jadi udah tamat okupasi, itu udah diklaim begitulah. Okupasi itu bukan hanya sekedar sensori integrasi, ada yang saya bilang okupasi duduk. Misalnya sambil duduk, belajar main motornya gimana, belajar nulis, itu juga okupasi gitu. Jadi yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari. Oke, baik. SI mesti dilakukan oleh terapis okupasi, tapi bidang itu lebih luas lagi gitu. Oke, jadi mungkin di sini Prof, ibu-ibu, bapak-bapak bisa lebih sedikit tenang ya, karena tadi Bu Titi bilang ada SPD-nya, Prof juga bilang ada SPD-nya, saya juga ada SPD-nya gitu. Jadi intinya selama nggak mengganggu fungsinya itu tadi kuncinya ya, kalau aktivitasnya masih oke, fungsi masih oke, nggak apa-apa, tapi kalau udah mengganggu langsung dikonsultasikan begitu ya. Prof dan Bu Titi ya. Betul. Oke, menarik sekali. Nah, tadi masih ada yang nanya juga nih terkait autisme, ADHD, dan SPD ini gitu.
Jadi kalau sekarang ini dari pandangannya Prof, apakah SPD terpisah atau lebih ke gabungan? Gabungan masih, tapi berdiri sendiri juga bisa. Yang berdiri sendiri ini, gini, anak autis sering sekali ada sensory processing disorder. Anak ADHD juga sering sekali ada sensory processing disorder. Ya, tapi anak normal juga bisa ada sensory processing disorder. Oke, baik, menarik sekali. Mungkin saya mau lanjut ke Cuma gangguan yang takut makan. kalau salah terkait. diagnosis. Yang takut kalau salah diagnosis mesti anak ini dasarnya autis. Wah, ini bukan autis nih, SPD nih katanya. Terus disuruh SI aja terus-terusan. Nggak maju-maju anaknya. Padahal SI kalau udah membaik, dia mesti masuk ke terapi behavior. Oke, menarik sekali. Nah, yang paling banyak di sini audiensnya itu mengeluhkan gangguan makan. Nah, terkait SPD ini mungkin ada beberapa gejala SPD dan gangguan makan. Mungkin boleh Prof dan Bu Titi jelaskan tahap-tahapnya, supaya dia lebih mau main tekstur atau mau buka mulut. Apakah misalnya kayak sebatas disikatin gigi, itu apakah ada hubungannya? Terus badan mandi di brush, apakah ada hubungannya? Atau apapun gitu yang bisa mungkin membantu orang tua ini yang pada sangat khawatir gitu anaknya karena nggak mau makan. Dua yang ditanya ya. Satu sikat gigi, dua digosok-gosok ya. Iya. Atau apapun yang bisa dilakukan. Coba Ibu Titi dulu jawab. Oke, untuk gangguan makan sebenarnya dilihat lagi ya, itu memang gangguan makan memang pure dia dari SPD-nya atau memang gangguan makannya karena dari behavior-nya gitu ya. Nah, itu yang harus dilihat gitu. Kalau misalnya dari SPD-nya mungkin kemungkinan besar kemungkinan mungkin dari taktilnya gitu ya. Jadi kita mungkin main tekstur dulu gitu ya, tekstur di luar gitu. Jadi kayak misalnya dia biarin dia aja, dia kayak misalnya mainin makanannya dulu gitu, apalagi anak kecil ya, mainin makanannya dulu terus nanti dia masukin nggak ke dalam mulutnya kayak gitu, lebih ke situnya gitu ya. Nah, kalau masalah untuk disikat misalnya apakah pengaruh dari sikat sama dia mau makan, itu saya rada susah jawabnya, Prof nanti yang jawab. Jawab ya. Iyalah. Gitu. Jadi tapi pasti yang saya paling nggak seneng itu lihat anak disikat-sikat mulutnya. Tapi kan emang harus sebagai sikat terapi. gigi, sebagai terapi ya. Kalau sikat gigi sih oke. Tapi ini begitu datang suruh beli satu set sikat terus di stimulasi begitu ya biar bisa ngomong, itu saya nggak suka. Nomor 2 yang saya nggak suka, anak baru datang disuruh beli satu set sikat. Badannya disikat sini ya. Itu namanya protokol Wilbarger. Bukti ilmiahnya nggak ada dan saya nggak seneng gitu. Jadi terapi saya larang tuh sikat-sikat. Jadi apa dong yang paling Prof seneng, Prof? Yang paling bermanfaat untuk ibu-ibu, bapak-bapak anaknya gangguan makan? Apalagi yang cuma maunya makan kerupuk. Yang paling betul itu relationship ibu anak dulu dibatulin. Main, seneng ya. Biasanya kalau udah itu bagus, interaksinya bagus, kita lebih gampang memberikan makanan yang baru. Ayo kita coba, enak. Anaknya kan lihat, bener juga tuh ya, mama makan enak, cobain gitu. Ya, jangan paksa. Iya. Dan kayak misalnya anak ini milih-milih makanan gitu ya, kayak misalnya dia nggak mau makan sayur atau apa. Menurut saya sih kalau selama gizinya dia oke, saya nggak tahu ya kalau gizinya, cuman pengalaman pribadi gitu ya, anak saya sama sekali nggak mau makan sayur gitu. Alhamdulillah gizinya sih kayak baik-baik aja sih, Prof, gitu. Jadi anak saya ini kan SPD banget, jadi kalau misalnya makan diselipin gitu ya, kayak wortel dikit atau misalnya yang ijo-ijo itu tuh bisa langsung dikeluarin gitu ya. Itu udah umur 11 tahun sampai sekarang juga masih tetap kayak gitu. Jadi makan kalau misalnya emang dia mau makan apa ya kasih aja dulu. Kayak misalnya dia mau makan kerupuk gitu ya, cuma mau makan kerupuk.
Nah, Kerupuk itu itu banyak mungkin banget. disempilin pakai nasi gitu ya. Jadi kayak kalau dulu zaman dulu tuh saya tuh ke anak saya gitu kan nggak mau lagi istilahnya kayak GTM gitu atau dia lagi nggak mau makan gitu ya atau misalnya dia emang lagi sensitif lagi SPD lagi muncul banget karena ada yang adaptif ada yang masih belum stabil gitu ya. Dia maunya makan kerupuk. Jadi itu kerupuk kayak saya buat kayak burger gitu loh. Jadi kerupuk nasi dikit di tengah-tengah kerupuk gitu kerupuk lagi. Jadi main banyakan kerupuknya sih, tapi ada nasinya tuh dikit gitu. Jadi Oke. emang dia sebagai orang tua sebenarnya sih mungkin lebih ke kreatifan ya gitu, lebih ke situnya begitu. Tapi ada juga yang memang nggak mau makannya ini emang behavior gitu ya. Nah itu nanti bahasannya beda lagi, Prof ya. Cuma Jadi balik gimana lagi beda. gimana bedain ini behavior, ini SPD? Gimana, Prof? Nah, mungkin kalau yang dia SPD itu menolaknya lebih kenceng ya. Nah, mau kalau behavior ya kita bujuk-bujuk, kita ajak main gitu. Mau kali. Atau gini, kalau misalnya behavior atau SPD kayak kalau misalnya emang anak itu tadinya mau makan makanan itu gitu ya. Tadinya dia mau makan makanan itu gitu. Terus tiba-tiba seminggu kemudian atau apa tiba-tiba dia menolak makanan itu gitu ya. Semua makanan itu dia tolak atau tekstur. Bisa jadi itu mungkin behaviornya sih gitu bisa jadi ya karena tadinya dia udah mau makan gitu mau nyoba gitu tapi kalau pas dia lagi itu kan ada kan istilah anaknya GTM gitu ya gitu kan apa ini SPD atau bukan gitu atau emang dia lagi sakit atau bukan ya kita lihat lagi aja itu apakah memang behaviornya tapi kebanyakan sih kalau yang tadinya udah mau tuh tiba-tiba nggak mau kemungkinan sih kalau nggak ada masalah medis kemungkinan behaviornya udah mulai muncul. Oke, menarik sekali. Cuman jangan berdiri sendiri ya, Dokter Mesti. Ya. Misalnya SPD-nya cuma nggak mau makan, Ya. jarang yang begitu. Biasanya kalau udah SPD ini ada beberapa bidang yang terganggu, beberapa panca inderanya yang terganggu. Sepaket gitu ya, Prof ya. Kalau Prof sendiri apa Prof yang Prof lihat biasanya yang paling banyak gitu sepaketnya apa aja anak yang SPD ini? Paketan. SPD. Ya. Anak yang nggak bisa diam. Sebaliknya, ada istilahnya kalau gangguan modulasi itu sensory seeking. Jadi dia memang mencari input itu, udah lari-lari sana sini, betokin kepala jedot gitu ya. Kita kan pusing nih. Anak muter-muter itu juga sensory seeking sebetulnya. Iya. Nah itu banyak temu. Nah ini ada yang nanya juga, itu kan yang kelebihan, yang kekurangan ada nggak? Ada. Dibawa ke pesta, masuk ke kolong meja, diem aja gitu. Oke. Jadi respon selalu bisa berlebihan, bisa kurang. Oke, jadi yang atau malah yang cuek banget gitu ya, Prof ya. Oke. Dan jangan lupa ini sering terjadi bersama dengan ADHD. ADHD kan banyak juga, 5% ya. 5% anak-anak ADHD loh. Banyak. Iya. Jadi sebaiknya langsung dievaluasi ya, Prof ya. Dan belum semua tahu. Evaluasinya agak susah gitu karena kalau buat diagnosis dokter saya bisa, tapi kalau buat diagnosis gangguan fungsinya saya mesti ajak nih terapis saya lihat. Mereka ikut observasi, oh begini dok katanya, ya udah kerjain aja. Gitu. Ini ada pertanyaan mungkin untuk yang terakhir ya, nggak kerasa waktunya udah mau habis nih, udah mau 1 jam. SPD apakah bisa hilang timbul? Karena tadi ada yang pandemi ini jadi lebih muncul lagi gejalanya. Apakah bisa emang hilang timbul dan apa pencetusnya? Bisa. Pencetusnya apa? Yang nggak latihan. Bisa sekali. Iya, bisa hilang timbul gitu yang tadi aku bilang mungkin selama pandemik ini kan anaknya nggak bergerak ya gitu kan jadi cuman di rumah doang gerakannya nggak terlalu terstimulasi gitu ya sama sensoriknya tuh jadi nggak terstimulasi gitu jadi apalagi anak-anak kalau udah di rumah tiduran terus main handphone nah itu kan nggak terstimulasi banget gitu loh gerakannya gitu ya nah itu timbul lagi tuh gitu ya sensoriknya gitu kan. Untuk anak yang mungkin ada masalah dengan SPD yang banget itu akan muncul sekali gitu akan balik lagi
gitu. Oke. Jadi memang harus banyak distimulasi untuk bermain sih. Oke. Mungkin ada Pertanyaan terakhir bagusnya nih. dilanjutkan nanti, Ya, Dokter Mesti, ya kita Prof. sesi berikutnya ngomongnya tentang ini aja gitu. Apa tuh? Kalau kita Tentang apa? bicara semuanya kan terlalu luas, Iya, iya pusing. memang sih. Tentang apa Prof? Jadi habis ini Prof, Ya misalnya anak yang, oh anak saya nggak mau dipeluk, itu aja lah, misalnya gitu. oh, oke. Iya. Itu menarik sekali sih Pendek. Prof. Ya, baik. Nanti kalau gitu saya akan mengganggu Prof lagi, mengganggu lagi untuk ngobrol di sini. Mau ya Prof diundang lagi ya Prof? Bu Titi juga mau ya? Mau lah diundang. Oke. Mau diundang sama Dokter Mesti sih pasti mau. Bisa aja nih Prof, makasih banyak Prof. Ini banyak banget yang nanya, satu, kapan klinik anakku buka lagi? Dua, gimana caranya saya mau konsultasi ke Prof Yoni? Nomor 1 belum, nggak tahu kapan. Nomor 2 konsultasi ke saya gampang aja, di Instagram boleh, di WA juga boleh, mau di email juga boleh. Cuman yang nggak mau ditelepon. Iya. Iya. Ya boleh-boleh aja. Jangan panjang-panjang. Oke. Baik. Oke, mungkin terakhir ini saya mau minta saran dan masukan dari Prof dan Bu Titi terkait kan sekarang pandemi, jadi aktivitas apa yang bisa dilakukan orang tua bersama anak sekarang yang dirutinkan setiap hari, ayolah tiap hari ini supaya misalnya gejalanya nggak tercetus atau anaknya kemampuan sensorinya lebih baik. Mungkin dari Bu Titi dulu. Ya sama kayak tadi ya, main gitu loh. Jadi mainnya sih sebenarnya mungkin main yang biasa aja, kayak misalnya main cilukba gitu ya, main cilukba sama anak gitu. Terus udah gitu main kayak misalnya dia seneng main apa nih gitu, anaknya lagi seneng main apa, main mobil-mobilan, kita ikutin main mobil-mobilan gitu, main mobil-mobilan. Terus nanti kita kalau misalnya dia seneng deret-deret main mobil-mobilan sambil diliatin, kita ikutin gitu, tapi sambil misalnya tabrak-tabrakin gitu atau apa gitu. Jadi emang stimulasinya itu memang bermain gitu loh, dan apa namanya dilibatkan juga gitu loh anak, kayak misalnya kayak tadi kalau emang orang tuanya emang harus beberes rumah ya libatkan dia gitu. Jadi emang jangan dicuekin terlalu lama, boleh ada waktunya me time, anak itu ada boleh waktu me time, kayak misalnya nggak di apa namanya, kita cuekin dikit lah ya gitu, tapi jangan lama-lama ya, palingan ya 20 menit gitu atau 10-15 menit kayak gitu, tapi jangan terlalu lama. Tapi lebih banyak adalah main, kayak misalnya lagi mandi ya main sama anaknya, lagi mandi apa namanya, anaknya mandi ya main di kamar mandi, kayak main ciprat-ciprat atau apa, jadi lebih ke terstimulasi gitu. Gitu sih ya Prof ya. Apalagi ada tambahan nggak Prof? Udah main, yang penting bukan alatnya tapi caranya main. Iya. Gimana tuh Prof? Kalau bisa outdoor ya tetap outdoor. Cara Jadi mainnya kalau saya tuh susah cara ya, mainnya susah ya gimana? kalau nggak tahu. Nah, satu sesi lagi. Ada lagi ahlinya main tuh, ntar saya bawa. Betul Prof ya, kalau gitu nanti kita satu sesi cara bermain dengan anak gitu ya. Oke. Benar. Saya ajarin floor time ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Oke. Terima kasih banyak Prof Agiono, Bu Titi. Terima kasih atas Makasih, waktunya. Bu. Sama. Terima kasih udah ngundang saya Prof, yang dadakan sama Dokter Mesti. Makasih Bu Titi, makasih Prof atas sharing ilmunya. Semoga menjadi amal jariah untuk Prof dan keluarga Bu Titi, keluarga juga. Sehat selalu dilindungi, dan terima kasih para audiens semua. Jangan lupa bisa di-follow Anakku ID. Prof Hagiono juga jangan lupa di-follow, kemudian di message aja Prof Hagiono-nya. Bu Titi juga di-follow, Bu Titi siapa Instagramnya? Pak Salmun, Bu Titi Salmun. Titi Salmun. Ya. Boleh ya Bu kalau ada yang mau tanya-tanya ya Bu ya? Boleh, DM boleh. Baik, terima kasih banyak para audiens juga. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Oh, jangan lupa juga follow tentang anak official, jadi kelupaan. Oke, terima kasih semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.